Selamat pagi, siang, Bapak. Perkenalkan nama saya Rosya Wijaya dan di sini saya bersama Andika Surya dan kita akan membahas tentang CRM analysis dari Singapore Airlines. Pertama-tama mari kita memperkenalkan Singapore Airlines itu apa. Nah, Singapore Airlines ini adalah flight carrier dari Singapura dengan hub ada di Changi Airport. Dan dia ini udah dinobatkan sebagai 5 kali World's Best Airlines ranked by Skytrax. Founded di 1947, fleetnya banyak sekali. Ada yang dari A350, A380, Boeing 737, dan lain-lainnya. Destinasinya pun juga sudah mencakupi 76 tempat dan dari 6 kontinen. Nah, Singapore Airlines ini juga memiliki beberapa awards lainnya seperti Top 15 Carriers Worldwide, Top 10 International Passengers Carried, First Skytrack World's Best Airlines, Second World's Best Airlines, yang Cleanest Airlines juga ada, dan juga Eighth Largest Airlines by Market Cap di value 15,74 billion dollars. Nah, next kita akan bahas kenapa CRM itu penting untuk Singapore Airlines. Jadi, Singapore Airlines ini kan ada di airline industry, di mana airline industry ini sangat sengit kompetisinya, dan airlines itu tidak hanya harus acquire, tapi juga harus retain. Nah, retainnya gimana? Yaitu dengan mempertahankan customer experience, karena dia benar-benar memengaruhi repeat purchase dan brand loyalty customer experience ini. Dan personalization itu juga sekarang menjadi key gitu dari preferences-nya, dari travel habits, dan juga service expectations. Nah, maka dari itu, Singapore Airlines menggunakan CRM untuk benar-benar mendeliver personalized services, membuat long-term customer relationships, dan juga mengenhance customer satisfaction dan loyalty. Sehingga hari ini kita akan membahas bagaimana saja implementasi dari CRM Singapore Airlines yang mencakup operational CRM, analytical CRM, dan juga collaborative CRM. Dan berikut adalah CRM ecosystem of Singapore Airlines. Jadi, akan kita kumpulkan customer datanya dan akan dikelola oleh CRM platform mereka yaitu Salesforce. Lalu akan dioptimasi gitu hasilnya Salesforce-nya di mobile apps-nya, di Krisfire Loyalty-nya, di Star Alliance, dan juga di partner partnerships-nya. Nah, berikut adalah customer journey dari CRM and Singapore Airlines, yaitu dari pre-flight, during-flight, dan post-flight, itu semua akan di-cover CRM-nya. Oke, kita masuk ke operational CRM. Operational CRM itu adalah CRM yang fokus ke executing dan managing customer interactions across all services touch points gitu. Nah, jadi yang pertama ada dari mobile app-nya. Dan juga di sini meliputi website juga ada Temper Airlines. Nah, mereka ini gunanya bukan hanya saja online booking, tapi juga bisa ada seat selection-nya, bisa minta upgrade, bisa minta self-service check-in, jadi ada digital boarding pass ya, ada in-flight entertainment, ada meal pre-ordering, ada kalau mau komplain langsung bisa, dan juga bisa ada translation assistant, bisa ada measure your baggage, ada places to visit recommendation, dan lain-lain. Nah, nextnya ada juga dynamic pricing system. Jadi menggunakan Salesforce lagi kembali. eh, ada revenue managementnya via real time demand data. Jadi itu semua fare offers-nya akan dioptimasi agar tetap kompetitif walaupun masih premium gitu. Terus si Salesforce CRM platform ini juga ada 360 view. Jadi kita bisa melihat preferences dari customer, dari story-nya mereka, kompetensi apa aja. Lalu dari itu akan dioptimasi service yang paling baik untuk mereka. Next ada operational CRM yang service operations. Jadi dari baggage handling prioritas untuk elite members, ada customized in-flight meals, ada waiting request, ada premium lounge dan concierge service, dan juga ada dedicated check-in list for KrisFlyer elites. Jadi mereka tidak harus menunggu lebih lama. Nextnya ada collaborative CRM. Nah, collaborative CRM itu fokus ke KrisFlyer, program for Singapore Airlines dan Scoot gitu. Jadi ini in collaboration with Star Alliance, Retail and Recreation, Restaurant, Car and Shuttle Bus, Bank and Insurance, dan juga Hotel and Accommodation, and many more. Nah, how does this KrisFlyer works? Ada dari awareness, customer itu akan melihat ads dan promo, lalu akan kayak mereka akan mengetahui tentang miles dan rewards-nya, lalu mereka akan mulai consideration nih, di mana mereka akan mulai compare ke program-program lainnya, dan ketika mereka tertarik, mereka akan reach the terms and benefits dan sign up. Lalu setelah itu mereka akan mulai purchase, yaitu di mana mereka akan booking flight, mereka akan menggunakan partners-partners of KrisFlyer dari hotel, taksi, dan lain-lainnya, dan mereka akan mendapatkan miles point. Nah, lalu akan ada terjadi retention karena mereka sudah menghadapi good service dari Singapore Airlines, mereka akan redeem miles-nya dan akan terjadi loyalty di mana mereka akan terus menggunakan
services dari Singapore Airlines dan mereka juga bisa memberikan feedback gitu. Nah, berikut adalah tier dari Kris Flyer. Jadi ada basic member di mana ini tuh free dan mereka mencakup beberapa benefit seperti unlimited complimentary in-flight Wi-Fi, Miss Miles Cash, member only promotion dan lain-lainnya serta Elite Server. Ada Elite Gold di mana di sini pokoknya semakin banyak milesnya kita akan naik kelasnya dan benefitsnya pun semakin banyak. Oke, sekarang masuk ke analytical CRM. Boleh dilanjut oleh Dika? Oke, untuk analytical CRM ini fokus dalam collecting data untuk untuk memahami behavior, preference, dan improve decision making. Yang pertama itu ada pengumpulan data untuk customer profiling, lalu data analysis untuk post-flight feedback, dan insight and action untuk personalization engine. Boleh di Ini kita masuk ke CRM strategi fase image. Ini terdapat 7 analisis dan mengidentifikasi letak CRM di setiap P-nya. Seperti di produk, letaknya itu untuk menciptakan pengalaman berkesan yang membangun kepuasan jangka panjang. Lalu untuk device itu membantu meningkatkan perceived value melalui personalisasi layanan dan penghargaan yang relevan, lalu kayak di place mendukung omnichannel, di promotion itu dipersonalisasi promosinya, lalu di people itu meningkatkan hubungan emosional antara karyawan dengan customer, lalu di proses itu untuk meningkatkan efisien, konsistensi, dan dapat dipersonalisasi juga di setiap tahap perjalanan pelanggannya. Lalu di physical evidence itu seperti di bukti fisik dan digital yang membuat persepsi kualitas, ras, dan citra pengunjung di setiap interaksi pelanggan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada di customer lifetime value yang merupakan total nilai keuntungan yang dihasilkan dari seorang pelanggan selama seluruh periode hubungan mereka dengan perusahaan. Nah, komponen penting di CLV ini yang pertama ada frekuensi pembelian, nilai transaksi, dan durasi hubungan. Gimana cara mengukurnya? Yang pertama itu average revenue dikali profit margin lalu dikali customer lifespan yang merupakan average revenue ini rata-rata pengeluaran per transaksi. Lalu profit margin ini presentasi keuntungan yang diambil. Lalu customer lifespan ini berapa lama customer bertahan. Formula lengkapnya kita bisa dikurangi oleh cost yang merupakan biaya akuisisi dan biaya pelayanan customer untuk menghitung profit margin. Nah, ini merupakan contoh penghitungan optimasi CLV untuk Singapore Airlines. Di mana kalau kita lihat, kita mengasumsikan nilai operating revenue 2.550 dolar, lalu profit margin sekitar 14%, dan customer lifespan sekitar 7 tahun. Dan didapat hasilnya yaitu 2.450 Singapura dolar per customer. Next. Lalu di customer retention interval indicator di sini menunjukkan 23% sampai 31% um, terjadi kenaikan repurchase rate year per year. Di increase for the shop means more customer membeli repeat purchasing seperti such a clear retention improvement. Nah, terus juga terdapat 9 sampai 10 juta Kriswaya member yang menunjukkan high membership, increasing repurchase rate, yang mengindikasikan customer retention driven by CRM. Nah, Singapore Airlines itu tidak publish CLV-nya secara langsung, tapi kita bisa tahu melalui high retention-nya dan juga repeat purchasing yang meningkat dan juga loyal customer yang contribute majority of the revenue, lalu premium positioning yang meningkatkan spending per customer. Boleh di next. Nah, ini terdapat kesempatan review dari revenue baseline. Mereka mempunyai revenue sebesar 19,5 billion Singapura dolar
yang implement. Nah, ini implementasi CRM pada Singapore Airlines secara signifikan meningkatkan customer lifetime value melalui peningkatan frekuensi pembelian, perluasan sumber pendapatan, serta peningkatan retensi pelanggan. Terdapat juga kenaikan 13% pada number of brands di cruise shop, lalu 34% kenaikan di cruise shopper membership, lalu 76% of sales contributed by cruise player member. Boleh di next. Boleh di next. Boleh di next. Nah, ini bagaimana CRM contributes to CRM performance. Yang pertama dari aktivitas CRM yang Singapura Airlines lakukan seperti personalization, program loyalty-nya, terus dynamic marketing-nya, dan data analytics yang berimpact ke CLV di bagian peningkatan lifespan, peningkatan spending, peningkatan retention, ya, dan increase targeting customer-nya. Even a small increase in retention rate can significantly increase safety, yang dimana menjelaskan kenapa Singapore Airlines invest banyak-banyak di CRM sistemnya. Boleh. Ini selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah beberapa key financial data dari Singapore Airlines. Di sini bisa dilihat kalau dari 2022 sampai 2024 itu tuh terus naik steadily dari COVID gitu kan. COVID ada di 2020. Dan profitnya sekarang itu sudah reach record levels di 2,7 sampai 2,8 billion dollars SGD. Next ada revenue and operating profit. Di sini ada revenue-nya. Sekarang tuh ada di 19,5 million dollars. Dan untuk operating profit-nya tuh ada di 1,7 1,7 million dollars. Dan ini bisa dilihat kalau operating profit-nya tuh yang awalnya pas 2020 tuh negatif, sekarang udah positif dan tapi sekarang malah turun gitu. Jadi operating cost itu semakin under pressure karena sekarang tuh ada rising cost seperti dari fuels gitu. Nextnya ada key drivers behind the performance. Jadi bisa dilihat di sini ada capacity, passenger traffic, and load factor, di mana bisa dilihat kalau ada strong passenger demand Singapore Airlines ini dan high load factor, di mana ada sampai 86% dan ada juga expansion of routes and capacity yang juga membantu uh, growth dari Singapore Airlines. Dan ini adalah challenges dari Singapore Airlines, yaitu sekarang mainly adalah dari increasing fuel cost dan juga increasing operational cost. Dan begini adalah bagaimana CRM contribute to the financial performance. Jadi personalization akan menghasilkan higher customer spending, loyalty program akan meningkatkan repeat purchase, dynamic pricing akan mengoptimasi revenue, lalu juga ada customer experience di mana higher satisfaction means more uh, longer retention. Berikut adalah strength and weaknesses dari Singapore Airlines. CRM di Singapore Airlines, di mana kekuatannya adalah strong integration dari app, loyalty, dan datanya. Lalu ada high personalization dan juga ada premium service consistency. Dan di sini ada kelemahannya yaitu high cost to maintain dan juga premium focus limits price sensitive segment dan juga ini tuh benar-benar rely ke data accuracy. Next adalah performance before after implementing CRM. Jadi yang sebelumnya data pelanggan tidak terintegrasi menjadi dalam satu platform, yang awalnya pecah-pecah menjadi end-to-end, responsnya menjadi lebih cepat gitu. Dan sekarang tuh kolaborasi partnernya tuh juga lebih kuat. Dan berikut adalah beberapa key takeaway, strategic insight. CRM itu benar-benar mengubah model bisnis Singapore Airlines dan loyalty-nya menjadi competitive advantage, data menjadi aset utama, customer journey menjadi seamless, dan revenue tidak hanya dari flight. Dan berikut adalah rekomendasi kami untuk CRM Singapore Airlines. Jadi bisa dimanfaatkan teknologi yang sekarang booming yaitu AI. Jadi bisa ada AI-driven personalization, ada juga lebih prediktif dan proaktif, dan
predictive dan proaktif, dan juga ada service recovery, serta lebih transparent and flexible KrisFlyer system. Dan begitu saja CRM activities kami. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.